Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya, Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Video kali ini, kita akan membahas tentang keguguran berulang. Apa saja penyebabnya, apa yang dapat kita lakukan, dan bagaimana pengobatannya. Jadi, pastikan kamu tonton sampai selesai. Apa itu keguguran berulang? Keguguran adalah ketika kehamilan berakhir dengan sendirinya sebelum usia kehamilan 20 minggu. Dan keguguran berulang adalah istilah medis ketika seseorang mengalami keguguran sebanyak 2 kali atau lebih. Apa penyebab keguguran berulang? Dalam beberapa kasus, keguguran berulang disebabkan oleh masalah kromosom pada janin, di mana kromosom adalah struktur di dalam sel yang mengandung ribuan gen. Masalah kromosom biasanya terjadi secara kebetulan. Namun, terkadang hal itu terjadi karena orang tua dari pasien memiliki masalah kromosom tertentu. Risiko masalah kromosom juga akan meningkat seiring bertambahnya usia ibu. Kemungkinan yang kedua, kondisi di mana sesuatu mengubah bentuk bagian dalam rahim Anda. Kondisi yang ketiga, kondisi autoimun. Yaitu ketika Anda memiliki kondisi ini, kondisi autoimun, sistem kekebalan Anda akan menyerang jaringan sehat di tubuh Anda. Dan kondisi medis lainnya. Misalkan, jika Anda memiliki masalah medis tertentu, ini bisa menjadi penyebab keguguran berulang. Contohnya, termasuk diabetes, kencing manis, penyakit tiroid, masalah pembekuan darah, atau masalah hormon tertentu. Namun, dalam beberapa kasus, penyebab keguguran berulang masih belum dapat diketahui Smart Parents. Pemeriksaan apa yang diperlukan? Untuk mengetahui mengapa Anda mengalami keguguran berulang, dokter kandungan biasanya akan mengambil langkah sebagai berikut. Yang pertama, dia akan menanyakan riwayat penyakit dan juga riwayat persalinan, bagaimana menstruasi bulanan, dan kondisi medis Anda. Kemudian dia juga akan melakukan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan panggul. Dokter juga akan melakukan tes darah, di mana termasuk tes untuk memeriksa sistem kekebalan tubuh, sistem pembekuan darah, dan kadar hormon. Mereka juga akan termasuk tes untuk memeriksa kondisi medis tertentu, seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti penyakit tiroid atau diabetes atau kencing manis. Dokter juga akan melakukan tes pencitraan untuk memeriksa rahim Anda, di mana dokter Anda dapat melakukan berbagai jenis tes pencitraan untuk memeriksa rahim Anda, contohnya seperti USG. Kemudian dia juga akan melakukan pemeriksaan untuk melihat ke dalam rahim Anda. Ini melibatkan pemasangan alat, yaitu kamera melalui vagina sampai ke dalam rahim Anda. Kemudian dokter mungkin juga akan melakukan tes kromosom pada Anda dan ayah dari bayi Anda. Sebelum dan sesudah tes ini, Anda akan berbicara dengan seseorang konselor genetik. Selain itu, Anda juga mungkin akan mendapatkan beberapa pemeriksaan, tergantung pada situasi pribadi Anda. Bagaimana penanganan keguguran berulang? Jika dokter atau perawat Anda menemukan kemungkinan penyebab yang dapat diobati, mereka pasti akan segera mengobatinya. Pengobatan tertentu dapat membantu meningkatkan peluang Anda untuk memiliki kehamilan yang sehat dan sukses. Misalnya masalah pada rahim terkadang memerlukan operasi sebelum mencapai kehamilan. Masalah medis misalnya kekebalan tubuh atau masalah hormon tertentu terkadang dapat diobati dengan obat-obatan. Apakah ada yang bisa saya lakukan sendiri untuk menghindari kemungkinan keguguran lagi? Tidak ada cara yang pasti untuk menghindari keguguran lagi. Tetapi Anda dapat mungkin menurunkan risiko dengan menghindari rokok, misalnya alkohol, kafein, dan obat-obatan lain atau bahkan obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter Anda. Anda juga dapat mencoba untuk mempertahankan berat badan Anda yang sehat, ideal, dan mulai mengkonsumsi suplemen asam folat sebelum Anda hamil. Apakah saya bisa punya bayi di suatu hari nanti? Kabar baiknya untuk Smart Parents nih. Kebanyakan orang yang mengalami keguguran berulang masih dapat memiliki bayi yang sehat di masa depan. Jadi beritahu dokter atau perawat Anda kapan Anda berencana untuk hamil dan segera setelah Anda hamil. Dokter kandungan Anda akan dapat memantau kehamilan Anda untuk memastikan berkembang secara normal. Kemudian dokter kandungan Anda akan dapat memantau kehamilan Anda untuk memastikannya berkembang secara normal. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.